Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada video kali ini, saya akan berikan beberapa tips singkat penanganan pertama pada luka. Yuk kita simak sama-sama. Apakah luka saya ini perlu dijahit? Jika luka Anda tidak sampai menembus kulit, maka tidak perlu dijahit Smart Parents. Tapi jika luka Anda lebar, bergerigi, atau menembus kulit, kemungkinan besar Anda memerlukan jahitan. Kadang-kadang juga dokter biasanya akan menggunakan staples khusus sebagai pengganti jahitan. Atau dokter juga dapat menggunakan jenis lem kulit yang khusus untuk menutup jenis luka tertentu. Bagaimana jika saya mengalami luka tusuk misalnya? Luka tusuk ini adalah jenis luka yang terjadi ketika benda tajam seperti paku menembus kulit dan masuk ke dalam jaringan di bawahnya. Jenis luka ini juga dapat disebabkan oleh gigitan hewan atau bahkan gigitan manusia. Luka tusuk lebih mungkin untuk terinfeksi dibandingkan dengan luka ringan lainnya. Jika Anda digigit hewan atau misalkan manusia, segera temui dokter atau perawat Anda, di mana luka gigitan itu perlu perawatan yang khusus. Bagaimana sih cara merawat luka ringan sendiri? Untuk merawat luka ringan, ikuti beberapa tips atau panduan pertolongan pertama berikut ini Smart Parents. Yang pertama, bersihkan luka. Cuci luka dengan sabun dan air. Jika ada kotoran, kaca, atau benda lain dalam luka yang Anda tidak dapat keluarkan setelah Anda mencucinya, segera temui dokter atau perawat Anda. Tips yang kedua, hentikan perdarahan. Jika luka Anda berdarah, segera tekan dengan kain bersih atau perban yang kuat pada area tersebut kurang lebih selama 20 menit. Anda juga dapat membantu memperlambat perdarahan dengan menahan luka di atas ketinggian dari jantung Anda jika memang memungkinkan. Jika perdarahan tidak berhenti setelah 20 menit, segera hubungi dokter atau perawat Anda. Tips yang ketiga, oleskan salep antibiotik secara tipis-tipis pada luka. Keempat, tutup luka dengan perban atau kasa. Lalu jaga agar perban tetap bersih dan kering, dan ganti perban 1 hingga 2 kali setiap harinya sampai luka Anda betul-betul sembuh. Yang kelima, hindari atau jangan berenang atau merendam luka Anda dalam air sampai nanti sembuh. Keenam, setiap kali Anda mengganti perban, lihatlah kulit Anda untuk memeriksa tanda-tanda infeksi. Ini termasuk kemerahan yang semakin parah atau buruk atau menyebar, terjadi bengkak atau rasa hangat pada area tersebut. Anda mungkin akan melihat cairan bening atau kuning saat luka Anda sembuh, dan ini adalah hal yang normal. Ketujuh, sebagian besar luka ringan akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 7 hingga 10 hari Smart Parents. Saat luka Anda sembuh, akan terbentuk yang namanya keropeng, di mana Anda tidak boleh atau jangan mengorek atau menggaruk keropeng dan luka-luka pada kulit sekitarnya. Kapan saya harus menghubungi dokter atau perawat? Awasi beberapa tanda-tanda berikut ini Smart Parents. Yang pertama, demam. Kemudian kemerahan, bengkak, rasa hangat atau rasa nyeri yang meningkat di sekitar luka. Kemudian bau busuk yang berasal dari luka. Kemudian nanah, ini merupakan cairan kental yang berwarna kuning, hijau, atau abu-abu yang keluar dari luka. Dan juga gejala garis-garis merah pada kulit di sekitar luka, atau garis-garis merah di lengan atau kaki Anda. Apakah saya memerlukan suntikan tetanus? Hal ini tergantung nih Smart Parents pada berapa usia Anda dan kapan suntikan tetanus terakhir Anda. Di mana tetanus adalah infeksi serius yang dapat menyebabkan kekakuan dan kejang pada otot dan bahkan menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan oleh bakteri yang hidup di dalam tanah. Jika kulit Anda terluka atau tertusuk, dan terutama jika lukanya kotor atau dalam, segera konsultasikan kepada dokter Anda apakah Anda memerlukan suntikan tetanus Smart Parents. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan salam sehat.